Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa idzibtala, dan apabila menguji Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbuhu, Tuhannya, bikalimatin, dengan kalimat, fa'atammahunna, maka kemudian ia menunaikannya. Ai uzkur ya Muhammad, yakni ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina ikhtabarallahu abdahu Ibrahim al-Khalil, pada saat Allah mengabarkan mengenai hambanya yaitu Ibrahim al-Khalil, wa kallafahu bi jumlatin min at-takalif asy-syar'iyyah awamir wa nawahin faqama bihinna khairu qiyamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membebaninya dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban syariat dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Maka kemudian dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu menegakkan syariat Allah dengan terbaik menegakkannya. Masya Allah. Ayat ini merupakan satu garis agar dapat bertemu sebenarnya antara tiga agama besar. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Nah, ketiga-tiganya itu semuanya betul-betul menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi, betul-betul menganggap teladan Nabi Ibrahim, betul-betul menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi imam panutan bagi ketiga agama ini. Dijadikannya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam itu bukan tanpa ujian, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan berbagai macam ujian kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi imam, menjadi pemimpin bagi manusia. Sampai Allah firmankan, wa idzibtala, ketika kami menguji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangat dahsyat, di luar dari batas kemampuan manusia biasa. Pertama kali menyebarkan agama Islam sudah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Dibakar tuh hidup-hidup. Cuma ketika mau dilempar ke api, Nabi Ibrahim alaihissalam ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, mau saya bantu enggak wahai Nabi Ibrahim? Mudah saja bagi malaikat Jibril, ya, cuma memadamkan api atau menyelamatkan Nabi Ibrahim pada saat itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bergantung kepada Allah, nggak butuh pertolongan walaupun dari malaikat sekalipun. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkata kepada malaikat Jibril, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Ini ketawakalan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim, ya. Akhirnya Allah selamatkan dengan membuat api itu menjadi dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ini ujian-ujian yang besar. Nabi Ibrahim diuji lagi untuk betul-betul meninggalkan anak yang dicintainya dan istri yang dicintainya itu di ladang tandus yang tiada penghuninya sama sekali. Bahkan binatang buas tidak bisa hidup di sana. Coba bayangkan saja, kita
cinta sayang sama istri, cinta sayang sama anak. Anak udah lama didamba-dambain, disuruh ditinggal di satu tempat yang tempat itu panasnya luar biasa. Haji yang kemarin ini itu bisa sampai 50 derajat, Pak. Kalau sekarang kondisinya banyak AC-nya, bayangkan dulu yang gak ada sama sekali bangunan, orang gak ada yang hidup di sana. Bahkan dikatakan wala samir, binatang buas juga gak bisa hidup. Sampai ketika mau meninggalkan Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam, itu Ibunda Hajar kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, dan pertanyaannya sama diulang-ulang. Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatarakta fi hadzal makanil qafri alladzi la anisa fihi wa la samir. Wahai Nabi Ibrahim, mau kemana engkau? Tegakah engkau meninggalkan kami di ladang tandus yang tiada penghuninya sama sekali, bahkan binatang buas saja tidak bisa hidup di sini? Tega kamu ya, gitu. Terus sampai 3 kali. Yang keempat diganti pertanyaannya. Ya Ibrahim, Allahu amarka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Baru dijawab, bala, betul. Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau Allah yang perintahkan, kata Ibunda Hajar, kalau Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan menelantarkan kami. Pergilah melaksanakan perintah Allah. Itu luar biasa. Yang ketiga kan kita tahu yang disyariatkan yaitu berkurban. Yang kemarin ya, berkurban ini adalah ujian yang sangat berat juga. Kalau orang itu disuruh pilih, coba saya tanya bapak-bapak biar nggak ngantuk. Pak, masih hidup bapak-bapak? Kalau ditanya, dipanggil, jawabnya labbaik. Apa? Labbaik. Biar pulang pergi ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Iya, labbaik. Kalau orang Betawi bilangnya baik gitu ya. Labbaik. Nah, Pak. Nah, itu berarti udah nggak ngantuk. Alhamdulillah. Kalau disuruh pilih, kita yang ditembak mati atau anak kita ditembak mati di hadapan kita. Kalau disuruh pilih, Pak, ini anak udah lama kita dambain, sudah lama kita harapkan kehadirannya, sangat kita ingin bersama dengannya selalu. Itu sangat cinta sekali dengan anak ini. Gimana Pak? Lebih milih biar kita aja deh yang ditembak, apa milih anak kita ditembak di hadapan kita dan kita yang nembak? Bukan orang lain yang nembak, kita yang nembak. Gimana Pak? Lebih milih mana? Yang pertama, biar kita aja yang ditembak kan? Iya. Kebanyakan orang pasti begitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji di atas level manusia biasa. Yang harus berkorban itu bukan hanya dirinya, bukan hanya istrinya, bukan hanya jiwa raganya sendiri, tapi jiwa raga anaknya. Yang kalau orang katakan itu, jangankan nyamuk, ya, anak itu sakit sedikit, kita bisa bilang di hadapan Allah, ya Allah, pindahkan penyakit anakku kepada diriku. Kasihan ngelihatnya, betul nggak? Sampai segitunya. Nah, ini di luar batas kemampuan manusia. Memang luar biasa Nabi Ibrahim, karena ingin dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala, Allah taala berfirman, inni sesungguhnya aku ja'iluka menjadikanmu lin-nasi bagi manusia imaman sebagai imam. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu di antara kebanyakan manusia sebagai imam. Allah gunakan kata linnas. Ini mengapa saya bilang tadi bisa bersatu antara 3 agama besar, tapi itu ya luar biasa mustahil kayaknya, karena memang nanti sampai akhir zaman sunatullahnya
ya, antara Yahud dengan orang Islam yang beriman kepada Allah ini bakalan terus sampai datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Bisa diambil garis merah. Kenapa? Karena Allah gunakan kata linnas. Maka kita juga banyak berdoa untuk mendoakan orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Kita tuh banyak berdoa sama Allah. Di setiap kali kita sholat, kita ngedoain mereka, Pak. Di mana? Sholawat Ibrahimiyah. Coba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Betul? Wa ala ali sayyidina. Bukan hanya kepada Nabi Ibrahim kita bersolawat, namun ya Allah limpahkan juga solawatmu itu kepada keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu selain nabi-nabi, rasul-rasul, ada juga keturunannya yang tidak baik dari golongan Yahud wan Nasara di sini nanti. Dan di setiap kali kita membaca Fatihah, kita juga minta perlindungan kepada Allah biar tidak tergolong Yahud dan Nasara. Ihdinas siratal mustaqim, gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan termasuk golongan jalan orang-orang yang engkau benci terhadap mereka, murka terhadap mereka. Ya, siapa itu? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu maghdub, dimurkai Allah. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa itu? Nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang yang tersesat. Jadi sebenarnya kita itu ibadah banyak berdoa kepada Allah, mendoakan agar orang-orang Yahud, Nasara itu banyak mendapat hidayah dari Allah, sehingga ketika nanti akhir zaman yang mengikuti Dajjal itu ya cuma sedikit, nggak banyak gitu. Paham ya? Nah, kita ingin menyelamatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disyariatkan oleh Allah untuk banyak membawa manusia sebanyak-banyaknya untuk selamat di hadapan Allah di akhirat. Bukan sebaliknya, menerakakan manusia, bukan. Tapi visi dan misi baginda Rasul dan nabi-nabi sebelumnya itu adalah membawa sebanyak-banyaknya umat manusia selamat di dunia, selamat di akhirat. Ada kisah menarik ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi baru meninggal di tahun 98-an kalau tidak salah. Itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Masya Allah, alimnya luar biasa. Beliau itu dipanggil untuk mengisi satu acara di televisi, dan di dalam acara itu dipertemukan antara beliau dengan orang yang memimpin terorisme. Dipertemukan dua, yang satu Syekh Mutawalli, yang satu pemimpin teroris. Ya, cuma di blur untuk wajahnya orang yang teroris itu. Kemudian ditanya-tanya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kemudian bertanya kepada terorisme itu, "Wahai Tuan, kenapa engkau membunuhi manusia dengan adanya bom sini, bom sana? Kenapa engkau berperilaku semacam itu?" Ya, karena mereka berdosa kepada Allah, karena mereka bermaksiat kepada Allah. Oh begitu. Tapi yang kamu lakukan itu yang terbunuh bukan hanya orang yang dia itu non-muslim, bukan. Orang Islam banyak yang mati juga, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bukankah engkau telah berbuat zalim akan hal itu? Tapi kan orang Islam yang terbunuh itu juga tidak termasuk golongan kami. Berarti Anda mengaku bahwa Anda suci. Berarti Anda mengaku bahwa Anda lah yang berhak saja masuk surga, yang lain nggak berhak gitu. Nah sekarang saya tanya, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi,
Tugasnya iblis itu apa? Menyesatkan manusia, betul. Membawa sebanyak-banyaknya manusia ke neraka, iya betul. Itu Anda paham, kata Syekh Mutawalli. Berarti Anda itu jauh lebih jahat dari iblis. Jauh lebih jahat dari iblis. Kenapa? Karena manusianya masih hidup, belum diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, yang pada kemungkinannya ini orang masih bisa bertaubat, masih bisa dapat hidayah dari Allah. Tapi Anda sudah memasukkan dia ke neraka duluan dengan adanya membunuh mereka gitu. Nah, dengan perdebatan yang panjang, terakhir Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu berkata, wahai Tuhan, tugasnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang engkau itu bersyariat dengannya, padahal kau mengikuti syariat iblis laknatullah alaih, maka janganlah dicemari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membunuh sini, membunuh sana, mengkafirkan yang ini, menerakakan yang itu. Tugasnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membawa sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk ke dalam surga, untuk berada di pangkuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk selamat mereka, bukan kamu membunuh-bunuhinya. Dengan perdebatan yang panjang di depan televisi itu juga, pimpinan teroris itu kemudian kembali bertaubat dan mengakui bahwa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu sebagai gurunya, minta diangkat sebagai murid. Alhamdulillah. Nah, ini kan sekarang begitu. Kalau enggak setuju dengan pemikirannya, main dikafirin aja. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Dikit-dikit, kamu kafir, kamu kafir, enggak. Tapi cara dakwah yang sangat lembut, cara dakwah yang sangat bijaksana, insya Allah. Kecuali dengan orang-orang Yahudi yang menyerang orang Islam, baru boleh keras. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka tadi imam kita, Pak Ustaz, berdoa, ya Allah, kami serahkan tuh Yahudi kepada kamu, ya hancurkan. Bahkan imam-imam yang lain itu berdoanya sih serem-serem, Pak. Allahumma syaddid syamlahum wa harrib bunyanahum wa zalzil aqdamahum. Ya Allah, bakar rumah mereka. Sampai begitu. Itu doa dalam sholat tuh sampai begitu. Itu doa kunut nazilah tuh ya begitu. Benamkan kaki mereka, masukkan ke dalam tanah, hancurkan rumahnya, berantakan luluh lantahkan negaranya. Ya. Nah, itu luar biasa doa tuh sampai segitunya. Dan itu dicontohkan. Tapi kalau terhadap orang-orang yang sesama muslim, ruhama'u bainahum, kasih sayang. Kita lanjutkan. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam di dalam bahasa Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu mengulang sampai 119 kali kata imam. Dan ada 5 makna. Jadi imam itu maknanya ada 5 dalam Al-Quran. Yang pertama, arti imam itu apa? Seperti yang di dalam surah Al-Baqarah ayat yang baru saja kita baca, itu imam di sini artinya adalah pemimpin dalam kebaikan-kebaikan. Nah, ini arti yang pertama. Arti imam pada Al-Baqarah ini ayat 124 adalah pemimpin di dalam kebaikan. Orang Yahudi menganggap Nabi Ibrahim memang orang baik dan patut untuk dicontoh. Orang Nasrani juga menganggap Nabi Ibrahim sebagai orang yang baik dan pemimpin mereka dalam kebaikan. Orang Islam juga diperintah oleh Allah untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim sebagai imam yang baik. Masya Allah. Ya. Yang kedua, imam itu berarti catatan amal perbuatan manusia. Catatan amal perbuatan
manusia selama hidup di dunia itu Allah Subhanahu wa taala bahasakan dalam Al-Qur'an dengan imam. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, dan ingatlah pada hari kami panggil setiap manusia dengan imam-imam mereka. Artinya di dalam tafsir adalah catatan-catatan amal mereka. Maka kalau kita masuk ke alam barzah, alam kubur, pertanyaannya kan, wa ma imamuka? Apa imam? Al-Quran, imam. Quran adalah imam. Yang menjadi tujuan amalku itu ya Al-Quran. Yang menjadi kudwahku itu Al-Quran. Yang menjadi tujuan hidupku ya ada semua di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai kita berdusta, dikatakan berbohong oleh Allah dan para malaikatnya Allah ketika kita ditanya itu, bagaimana, siapa imammu? Al-Quran. Ah, bohong kamu, tiap hari nggak pernah dipegang Al-Qurannya. Tapi itu bukan yang di sini, bapak-bapak lagi pada pegang Quran. Alhamdulillah, ngaku imamnya adalah Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah ditafakuri, ditadabburi itu Al-Qurannya, nggak pernah dipelajari, bahkan dia berdebu itu Al-Qurannya. Bukankah debu-debu yang ada di dalam Al-Quran itu, yang ada di lapisan luar Al-Quran yang nggak pernah dibaca itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, memberatkanmu nanti untuk masuk surganya. Na'udzubillahi min. Maka kalau kita mau dianggap tidak berdusta, kita mulai dan banyak membaca Al-Quran. Kira-kira dijadikan prinsip hidup. Gini Pak, kalau HP kita pegang sehari semalam, ambil taruh, itu kira-kira dalam sehari semalam 30 kali kita melakukannya, maka jangan kurang 30 ayat dalam Al-Quran sehari semalam. Biar kita tanggung jawab sama Allahnya enak. Banyakan megang HP kamu daripada megang Al-Quran. Coba dari mulai bangun tidur Pak sampai kita tidur, berapa kali kita pegang HP? Apa nggak dilepas-lepas HP-nya? Bangun tidur megang HP, mau makan pegang HP, ke kamar mandi dibawa enggak HP-nya? Halo, itu HP kemana-mana dibawa, betul nggak? Nah, berapa banyak kita pegang, ambil, taruh, pegang, ambil, taruh, kali 2 lipat. Maka sebanyak itu kita harus membaca Al-Quran, ayat-ayat suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diazankan Pak, ya, diniatkan. Jangan sampai durasi megang Quran dengan durasi megang HP, banyakkan durasi megang HP. Mulai dari sekarang Pak, karena kita nggak tahu mati kita kapan. Betul, biar tidak dianggap sebagai pendusta nanti ketika ditanya Allah, karena Al-Quran itu imam kita. Yang ketiga, imam itu berarti kitab induk yang berisi ketetapan Allah untuk seluruh apa yang terjadi di alam semesta, namanya Lauhil Mahfuz. Ya, dalam Yasin ayat ke-12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, kata Allah, di dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Yang semua kejadian di alam semesta, mulai dari pertama kali diciptakan oleh Allah sampai terakhir nanti, itu sudah digambarkan di dalam Lauhil Mahfuz. Semua sudah ditulis di situ. Kitab induk yang paling utama Lauhil Mahfuz. Yang keempat, imam juga berarti pedoman atau petunjuk. Dalam surah Hud ayat 17, wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Dan sebelumnya juga kami sudah ada pula kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang menjadi imam dan rahmat. Nah, kitab Taurat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah sebut dengan imam wa rahmah, sebagai imam dan rahmat bagi Nabi Musa dan kaumnya.
bagi Nabi Musa dan kaumnya. Yang perlu diketahui, setiap datang nabi baru, maka kitab yang lama itu diangkat Allah. Diangkat Allah. Jadi nggak ada lagi kitab itu di muka bumi itu. Yang aslinya diangkat oleh Allah. Kalau masih ada, itu salinan dari orang-orang yang hafal, dan kemungkinan juga banyak yang salah dan banyak yang dirubah. Apalagi Injil, dari Injil Barnabas yang dulu sampai sekarang itu perubahannya sudah banyak, kan begitu ya. Karena ketika datang nabi baru, kitab yang lama itu diangkat sama Allah, diangkat sama Allah. Kemudian yang terakhir, imam itu juga berarti jalan yang jelas. Dalam Al-Hijr ayat 79, fantaqamna minhum wa innama huma labi imamin mubin. Maka kami binasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri, yaitu negeri Sodom dan Aikah, betul-betul terletak di jalan yang jelas antara Madinah dengan Syam. Ya, jadi imamin mubin itu jalan yang jelas, jalan yang ada di antara Madinah dengan Syam, yang di antara Madinah dan Syam itu terjadi kaum Sodom dan Aikah yang ada di dalam Al-Quran. Itu dikisahkan mereka kaumnya Nabi Lut alaihi salam yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah agar yang dijadikan imam itu bukan hanya dirinya, bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi manusia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar anak keturunannya juga menjadi seperti dirinya, menjadi imam orang yang bertakwa, imamnya manusia. Maka di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan gitu kata Uje ya. Imama, menjadi imam lil muttaqin, jadikan kami bagi orang yang bertakwa sebagai imam ya. Dan keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi nabi, banyak yang jadi rasulnya Allah. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak, pesan kami dari guru-guru kami ketika kami mondok itu, nah, kalau yang baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang banyak membaca itu perempuan, ketahui nak, nanti kalian akan ditindas sama perempuan. Perempuan yang bakal dijadikan imam banyak-banyak ya. RT-nya perempuan, RW-nya perempuan, lurahnya perempuan, halo, sampai presidennya bisa perempuan. Nah, jangan banyak membaca doa ini perempuan, tapi kalian yang menjadi laki-laki harus lebih banyak dari perempuan membaca doa Nabi Ibrahim ini. Kenapa? Karena waj'alna lil muttaqina imam. Gak pantas nak, kalau laki-laki itu yang harusnya jadi imam, mereka malah di belakang. Yang disuruh jadi imam adalah perempuan. Dalam syariat itu tidak dibenarkan nak. Maka banyak-banyaklah kalian membaca doa ini, lebih banyak daripada istri-istri kalian nanti. Itu pesan guru kami itu ya. Karena ada doa Nabi Ibrahim, waj'alna lil muttaqina imam. Maka yang harus banyak baca laki-laki. Ini kenapa fenomenanya banyak perempuan yang jadi pemimpin. Kenapa? Karena mungkin di daerah sana banyak perempuan yang baca itu. Yang rajin ngaji siapa sih Pak?
Kalau kita kan sibuk kerja ya. Yang perempuannya sering ngaji dari mulai hari Senin sampai Sabtu ke Minggu, banyakkan mereka ngajinya. Dan mereka akan banyak membaca doa ini, betul nggak? Maka kami pesan untuk diri kami dan kita semua, ayo kita yang harus lebih banyak mendoakan ini. Pak, menurut Syekh Sahil bin Abdullah At-Tustari rahmatullah alaih, orang yang kurang di dalam sehari semalam 70 kali mendoakan anak istrinya, maka jadi suami durhaka, jadi ayah yang durhaka di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Berapa kali sehari? 70 kali, Pak. Jadi kalau ini kita baca, kita ngedoain istri, ngedoain anak, itu lebih dari 70 kali harusnya. Minimal 70 kali kita baca nih doa ini tiap hari. Dipisah-pisah silakan. Mau pagi 35, mau petang 35, yang penting dalam 24 jam jangan kurang 70 kali mendoakan istri dan anak-anak keturunan kita. Insya Allah. Sampai jam berapa, Pak Ustaz? Oh, jam 9. Masya Allah. Berapa menit lagi? Cukup? Sampai jam 6. Oh, isyaratnya jam 6 ya? 5:53. Oh, 5? Oh, lewat 59. Oh iya, masih ada waktu ya. Terusin sedikit. Qala, maka Allah berfirman, la yanalu, tidak akan pernah mengenai ahdi perjanjianku, kata Allah, az-zalimina, orang-orang yang zalim. Artinya apa? Kita lihat, ay la yanalu hadzal fadlil azim ahadun minal kafirin. Artinya janji Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam dan anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi imam, itu janji Allah tuh, maka itu tidak akan berlaku, tidak akan menemui doa dan janjinya Allah itu untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang zalim. Karena di antara keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam ada banyak orang kafir juga, ada banyak orang zalim juga. Nah, yang dijadikan imam oleh Allah dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang-orang yang betul terbebas dari kezaliman dan bebas dari kekafiran. Ya, maka Allah katakan, la yanalu, tidak akan pernah menjumpai apa yang telah kujanjikan itu bagi orang-orang zalim. Ya. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna. Dan ketika kami menjadikan Baitullah, ya, Masjidil Haram, Ka'bah itu mathabatan, sebagai tempat berkumpul, lin-nasi, bagi manusia. Kita bahas sedikit mathabatan. Apa namanya, titik kumpul itu apa bahasa Inggrisnya? Meeting point. Ya, meeting point. Masabah itu asal katanya dari sawab. Sawab itu balasan, ganjaran, pahala. Itu sawab. Ya, maka masabatan artinya bisa berupa tempat di mana banyak pahala yang bisa kita peroleh ketika kita ke sana. Dan ketika kami jadikan Baitullah Ka'bah itu sebagai mathabatan linnas, artinya tempat untuk dapat memperoleh ganjaran pahala yang banyak dari Allah. Bagaimana enggak banyak, Pak? Orang kita sholat di sini, sholat di sana beda, Pak. Sholat di sini pahalanya 1, kalau berjamaah 27, betul? Kalau kita berjamaahnya di sana bukan 27 lagi, Pak. Dikali 100.000, banyak enggak? Jadi kalau kita baca Astaghfirullah Rabbal Baraya
sekali, astaghfirullah minal khotoya. 2 kali, artinya kita dapat pahalanya 2 kalau di sini. Tapi kita baca istighfar tadi di Mekah, di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, kita baca astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Gitu ya. Dibacanya di depan Ka'bah dikali 100.000, Pak. Di sini pahalanya cuma 1, di sana dikali 100.000. Kami pernah bertanya ketika lagi umroh yang terakhir itu, ya, umroh terakhir kami berangkat itu, yang kami dapati ada orang yang sholat lagi. Habis sholat zuhur nih, dia sholat 4 rakaat lagi, 4 rakaat dan gak berhenti, terus saja. Selesai, kami tanya, udah kira-kira berapa kali dia sholat gitu. Kami tanya, ternyata orang Pakistan, dengan bahasa Inggris kami ngomongnya, ya. Bisa bahasa Inggris? Bisa, kata dia gitu. Ngomong pakai bahasa Inggris. Pak, kenapa sholat terus? 4 rakaat lagi. Dan yang saya tahu Anda sholat zuhur ya? Betul, kata dia. Kenapa sholat zuhurnya banyak? Apa kata dia? Di negeri saya, di kampung saya nggak pernah sholat, Pak. Gak pernah sholat. Saya bayarnya di sini. Saya niat sholat, habis sholat zuhur berjamaah tadi, saya niat kodok sholat zuhur, kodok lagi terus saja. Karena saya tahu 1 kali sholat di sini pahalanya 100.000 kali. Maka saya memiliki harapan di hadapan Allah, hutang saya 100.000 kali sholat zuhur lunas. Cerdas juga nih orang gitu ya, Masya Allah. Ya tapi itu bukan untuk dicontoh, tapi ya pengalamannya begitu ya Pak. Ya Allah. Dan itu nyata. Karena sawab merupakan ganjaran pahala yang banyak dari Allah. Sawab itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai tempat berkumpul, meeting point. Ya, meeting point sebagai tempat berkumpul manusia. Kenapa dijadikan tempat berkumpul manusia? Karena siapapun yang ke sana itu akan rindu balik lagi ke sana. Coba, meeting point yang paling banyak di mana? Di Mekah, Pak. Kita ketemu di mana? Antar sebelah sini, sisi sini. Antar di WC 3 ya. Antar di depan sebelah sininya Ka'bah ya. Antar di sebelah. Paling banyak meeting point itu di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Maka Allah jadikan mathabah sebagai tempat pertemuan banyak manusia. Mudah-mudahan kita bisa ke Mekah dan ke Madinah. Ya. Wa amna, dan Ka'bah menjadi tempat yang sangat aman, dijadikan tempat yang aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman terutama dari apa? Dari Dajjal dan pengikutnya. Aman tuh ya, amannya terutama dari apa? Dari Dajjal dan fitnah-fitnahnya. Itu terutama, karena nggak bisa masuk ke situ Dajjal. Ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Makam Ibrahim itu awalnya yang ada pada Hijr Ismail, di situ pula makam Ibrahim. Maka kemudian orang-orang pada rebutan sholat di situ. Akhirnya karena banyak yang ngumpul-ngumpulan di situ,
pengen sholat di situ, maka ada ide dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu menjadikan makam Ibrahim adalah tempat di mana pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membina Ka'bah, membangun Ka'bah yang sekarang pakai kurungan dari emas. Ya. Nah, itu ditaruh di situ tuh letak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya waktu membangun Ka'bah ya kemana-mana. Tapi itu batu kayak lift, Pak. Jadi semakin tinggi bangunan itu dia naik sendiri. Nanti kalau ke kanan dia geser sendiri. Itu batunya tuh bisa terbang. Nah, tempat di mana batu itu terakhir kali jatuh ke bumi, disitulah dinyatakan sebagai makam Ibrahim. Di sini aja nih, karena disinilah makam Ibrahim. Kita sholat dari sini ke belakang. Menurut Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian turunlah ayat ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pendapatnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu langsung distempel oleh Allah, betul. Udah, salatnya di situ. Ya. Air Zam-Zam kalau enggak ditutup pakai batu oleh Ibunda Hajar itu jadi sungai, Pak. Karena airnya terus-terusan memancar, ya, zam-zami keluar terus gitu. Makanya dikasih batu-batu sama Ibunda Hajar, sehingga dia hanya memancarnya kecil saja keluarnya, enggak memancar dengan banyak. Kalau memancarnya banyak itu sekeliling Ka'bah, terutama yang ada air zam-zamnya, sumur zam-zamnya, itu bakalan menjadi sungai yang sangat besar, dan orang nggak bisa ibadah di situ. Ya, Masya Allah. Inilah kenapa ditutup batu oleh Ibunda Hajar. Ya, karena kalau enggak tenggelam bisa itu, ya. Karena dahsyatnya banyaknya air Zam-Zam. Nah, pendapatnya Sayyidina Umar langsung turun itu ayat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan ketika itu. Dan jadilah makam Ibrahim tempat sholat. Maka orang banyak rebutan sholat di situ. Ya. Habis tawaf pada pengen sholat di situ, lagi tawaf juga pengen sholat di situ. Mudah-mudahan kita bisa sholat di makam Ibrahim. Amin. Sedikit lagi. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin, dan kami memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar keduanya itu mensucikan Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Artinya ini perintah buat semuanya, menjaga Baitullah, terutama yang ada di Ka'bah, Masjidil Haram, dan Baitullah di mana saja. Dijaga kebersihannya untuk orang-orang yang beribadah di dalamnya. Ya, jadi kebersihan masjid kita itu betul-betul diperintah oleh Allah. Bahkan dalam satu hadis yang ada dalam kitab Lubabul Hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengambil kotoran sepanjang mata memandangnya yang ada di dalam masjid, dia ambil, dia keluar buang, ya, maka satu ambilan kotoran yang ada dalam masjid itu, sampah yang ada dalam masjid itu, hilang satu dosa besar dalam hatinya. Ada misalnya apa gitu ya, benangkah, apa bekas minumankah misalnya yang kecil-kecil, ambil Pak, niat menjalankan sunnah Rasulullah SAW lillahi ta'ala. Satu kali kita ambil, kita buang keluar ke tempat sampah misalnya, itu satu dosa hati, dan itu dosa besar hilang juga dalam hatinya. Masya Allah. Jadi luar biasa bagaimana yang menjadi orang yang sering membersihkan masjid. Tentunya pahalanya banyak kalau niatnya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami mengundang untuk 100 hari Abah dan pengajian bulanan nanti di jam 8 insyaallah mulai.